Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Baginda yang mulia Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Yang saya hormati Ketua Pengurus Pusat PSIN. Yang saya hormati Muspida Kabupaten Kutai Kartanegara atau yang mewakili. Dan yang saya hormati seluruh para undangan yang hadir pada hari ini. Dalam kesempatan ini, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua yang ada di sini beserta keluarga yang ada di rumah kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Baiklah hadirin sekalian, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Sukma Dita Putri. Saya di sini ingin bercerita sedikit saja tentang negara Indonesia yang kita cintai bersama ini. Hadirin sekalian, negara Indonesia adalah negara republik, yang artinya kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh undang-undang. Sedangkan sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensil, di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda, kita semua tetap satu jua. Walaupun berbeda suku, agama, ras, dan keturunan, kita semua tetap satu jua. Dan dasar negara Indonesia adalah Pancasila, sebagaimana telah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, secara umum, rakyat Indonesia hanya mengetahui dan menilai bahwa Pancasila hanya sebagai dasar negara saja. Hanya sebatas itu. Namun, sesungguhnya Pancasila adalah sistem hidup negara dan sistem hidup manusia Indonesia. Pancasila sebagai sistem hidup negara, di mana semua hukum yang berlaku di Indonesia ini harus bersumber kepada Pancasila. Hadirin sekalian, perlu kita ketahui bersama, walaupun Pancasila sebagai sistem hidup negara dan sistem hidup manusia Indonesia, akan tetapi Pancasila itu bukanlah agama. Pancasila itu bukanlah kitab suci. Namun, sesungguhnya Pancasila adalah sistem hidup, yang mana sistem ini bisa dan mampu mengantarkan negara Indonesia menjadi negara yang sejahtera,
untuk seluruh rakyatnya. Nah, ironis sekali, Indonesia yang mempunyai sistem hidup yang sangat luar biasa ini tidak pernah dijalankan dengan sebenar-benarnya di dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan rakyat sehari-hari. Akhirnya, Pancasila hanya dijadikan sebuah bacaan saja, hanya dijadikan sebuah hafalan saja, dan mengakibatkan Indonesia yang kaya raya ini terpuruk keimanannya, terpuruk dalam kebenaran yang hakiki, bahkan terpuruk dalam perekonomian yang secara nyata. Hadirin sekalian, saya sebagai generasi muda merasa sedih dan pilu melihat kepribadian dan tingkah laku oknum-oknum pemerintah dan juga banyak tokoh masing-masing agama yang belum bisa memberikan sebuah kesejukan. Entah itu kesejukan kepada sesama manusia, kesejukan terhadap makhluk lainnya, bahkan kesejukan terhadap alam. Akhirnya, rusaklah semua tatanan kehidupan yang berwujud tingkah laku saling berlomba-lomba untuk kepentingan pribadi. Dan ditambah lagi adanya kelompok-kelompok kecil yang merasa paling baik, ingin memperbaiki sebuah negara dengan pengakuan yang paling benar di antara yang lain. Hadirin sekalian, dan kelompok-kelompok kecil inilah yang mendukung juga sebagai penyebab perpecahan di dalam keluarga, perpecahan di dalam masyarakat, bahkan perpecahan dalam bangsa dan negara. Betapa sengsaranya rakyat Indonesia yang tidak mengerti akan tatanan negara yang benar. Rakyat hanya menjadi sebuah sumbu lentera yang tidak mengerti arah kemana lentera ini akan dihidupkan. Akhirnya, rakyat menjadi lahan yang subur untuk pembodohan dan terus-menerus pembodohan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil yang merasa benar, tetapi itu semua hanya untuk kepentingannya saja. Hadirin sekalian, sungguh memilukan melihat pemandangan yang seharusnya tidak terjadi di negara yang beraromakan surga ini. Untuk itulah hadirin sekalian, mari kita bersama-sama mempelajari, mengkaji, serta memahami apa itu Pancasila sebagai sistem hidup. Baiklah hadirin sekalian, setelah ini akan mulai disampaikan apa itu Pancasila sebagai sistem hidup, dan penjelasan Pancasila ini akan disampaikan oleh narasumber. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sebagai generasi muda sangat berharap besar kepada masyarakat Kalimantan, khususnya yang hadir pada hari ini.
Semoga pengkajian Pancasila awal di Kalimantan ini bisa menjadi contoh untuk wilayah-wilayah lain dan juga bisa membangunkan seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan Pancasila dengan sebenar-benarnya. Salam damai bergema Pancasila di bumi Pancasila, bumi Kalimantan, bumi Nusantara, negeriku Indonesiaku. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.